Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana penilaian kerja untuk perusahaan swasta BUMN. Dalam kondisi ini, penilaian kerja keuangan perusahaan swasta umumnya menggunakan analisis likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Hasil penilaian ini, kinerja perusahaan swasta tidak diatur secara baku dengan aturan pemerintah. Sedangkan perusahaan milik negara atau badan usaha milik negara yang biasanya disingkat yaitu BUMN dinilai kesehatannya dengan peraturan yang sudah dibakukan. Penilaian meliputi aspek keuangan atau finansial, operasional, dan administrasi yang diberikan suatu bobot tertentu. Adapun beberapa yang meliputi pergerakan di bidang infrastruktur dan non-infrastruktur. Pada pedoman ini, untuk menilai tingkat kesehatan atau kinerja BUMN dalam bahasan bab ini bersumber dari Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 /KMK 016/1998, yaitu pada tanggal 24 Maret 1998 tentang penilaian tingkat kesehatan badan usaha milik negara. Penggunaan peraturan tersebut semata-mata untuk memberikan contoh pengolahan data dari implementasi peraturan. Jika pembaca akan melakukan penilaian secara real, silakan menggunakan peraturan terbaru untuk penilaian kerja BUMN. Penilaian kerja BUMN dapat mencerminkan suatu kondisi kesehatan pada perusahaan dengan memperhatikan kaidah penilaian perusahaan yang berlaku pada umumnya. Penilaian kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non-jasa keuangan dan BUMN jasa keuangan, kecuali BUMN persero terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri atau pada PT-PT tertentu. BUMN non-jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur dan non-infrastruktur. Sedangkan BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan, dan jasa penjaminan. Bahasa materi bab ini meliputi ringkasan isi SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 /KMK 016/1998 sebagai landasan teori dari contoh studi kasus penilaian kinerja BUMN non-jasa keuangan dari aspek finansial menggunakan program aplikasi Microsoft Excel. Oke, baiklah, pada penilaian tingkat kesehatan BUMN dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, BUMN non-jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur atau biasa disingkat infra, dan non-infrastruktur atau yang biasa disingkat non-infra. Kelompok BUMN infrastruktur antara lain adalah PT Angkasa Pura, PT Jasa Marga, PT Pelabuhan Indonesia. Sedangkan kelompok BUMN non-infrastruktur antara lain adalah PT Balai Pustaka. Pada PT Garuda Indonesia, pada Hutama Karya, penjelasan lengkap penggolongan BUMN infrastruktur dan non-infrastruktur dapat dibaca dalam lampiran 1 atau yang dilakukan dengan teori tidak langsung. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 /KMK 016/1998. Pada aspek finansial atau keuangan, total bobot penilaian aspek finansial atau keuangan untuk BUMN infra adalah 50 dan non-infra sebesar 70. Laba setelah pajak adalah seluruh pajak dikurangi dengan laba penjualan dari aktiva tetap, aktiva non-produktif, aktiva lain, dan saham penyertaan langsung. Untuk modal sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva tetap dalam pelaksanaan dan laba untuk tahun berjalan. Dalam modal sendiri di atas termasuk komponen kewajiban
yang belum ditetapkan statusnya. Aktiva tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku aktiva tetap yang sedang dalam tahap pembangunan. Setelah ini ROE dihitung, selanjutnya hasil ROE diberi nilai skor sesuai dengan daftar yang sudah ditetapkan. Untuk total persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan bahan setengah jadi, dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang. Total pendapatan usaha adalah total pendapatan usaha dalam tahun buku yang bersangkutan. Skor untuk penilaian perputaran persediaan adalah dengan menetapkan persediaan seluruhnya ditambah dengan total persediaan yang sudah ditentukan. Baiklah, untuk total pendapatan tersendiri adalah total pendapatan usaha dan non-usaha, tidak termasuk pendapatan hasil penjualan aktiva tetap. Capital employed adalah posisi pada akhir tahun buku, total aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.